Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini kita sudah sampai di materi akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa akun yang ada di laporan keuangan. Dan untuk semester 1, semester ganjil kemarin kita sudah belajar tentang akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, untuk materi saat ini kita sudah memasuki di perusahaan manufaktur. Apa sih sebenarnya perusahaan manufaktur itu? Perusahaan manufaktur ini merupakan perusahaan yang lebih luas daripada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Lebih luas artinya di sini untuk proses kegiatannya, kemudian ciri-cirinya juga sangat banyak sekali, komponen-komponen alokasi biayanya juga sangat banyak sekali dibandingkan dengan perusahaan jasa dan dagang. Nah, untuk perusahaan manufaktur sendiri di sini ada pengertiannya, yakni perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjualnya barang jadi tersebut. Nah, kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi ini disebut sebagai proses produksi. Nah, perusahaan yang melakukan kegiatan manufaktur yang mengoperasikan mesin, peralatan, serta tenaga kerja dalam suatu proses dalam mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang produk yang mempunyai nilai jual. Di Indonesia sendiri saat ini kita sering memakai atau mendengar kata pabrik. Nah, salah satu perusahaan manufaktur ini contohnya adalah pabrik, yang merupakan istilah penyebutan tempat yang dipakai untuk proses manufacturing. Di sini sangat jelas sekali untuk definisi perusahaan manufaktur yang sangat kegiatannya sangat kompleks sekali, yang sangat berbeda dengan perusahaan jasa yang kalau perusahaan jasa di situ hanya menyediakan jasanya saja tanpa mengolah barang, jadi di situ tidak ada produksi barang. Kemudian kalau di perusahaan dagang di situ tidak ada sistem produksi, tidak ada proses produksi, hanya menjual barang yang sudah jadi. Artinya tidak merubah bentuk dari barang tersebut. Kemudian di sini ada karakteristik perusahaan manufaktur, yakni mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang sifatnya sangat berbeda dengan bahan baku aslinya. Di sini sangat jelas sekali. Saya contohkan di sini misalkan pabrik kue ya. Pabrik kue di sini bahan bakunya yaitu berupa tepung. Nah, kemudian menghasilkan barang jadi yang berupa kue. Nah, ini sifatnya juga sangat berbeda dengan bahan baku aslinya tentunya. Berbeda dengan tadi perusahaan dagang, bahwa kalau perusahaan dagang itu tanpa merubah bentuk. Kalau di perusahaan dagang, ketika kita menjual kue ini tidak berubah bentuk, yang dijual tetap berbentuk kue. Kemudian pengolahan dilaksanakan dalam pabrik. Adanya laporan internal yang disebut laporan kos barang manufakturan. Nah, di sini ada 3 kegiatan utama, yakni yang pertama kegiatan produksi, pemasaran, dan administratif. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur di sini, yang pertama, ini yang berhubungan dengan 3 kegiatan utama tadi. Yang pertama, mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Tentunya ciri-ciri yang utama bisa dilihat pada perusahaan manufaktur yang dimana aktivitasnya mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan siap dijual ke konsumen.
Yang kedua, konsumen tidak ikut dalam proses produksi. Maksudnya di sini konsumen hanya dapat menggunakan produk yang dihasilkan saja tanpa ikut serta untuk melakukan proses produksi di pabrik. Kemudian yang ketiga di sini hasil produksi berwujud, yakni hasil dari proses produksi perusahaan manufaktur hasilnya bisa dilihat oleh mata. Berbeda dengan perusahaan jasa yang dimana produknya tidak terwujud dan hanya dapat dirasakan. Kemudian yang selanjutnya di sini nomor 4, adanya ketergantungan konsumen untuk mencari produk lagi. Di sini dimaksudkan jika konsumen merasa senang dan puas dengan produk yang digunakannya, biasanya konsumen akan memiliki ketergantungan untuk menggunakan lagi produk tersebut. Maka perusahaan harus selalu menyediakan serta menjaga kualitas produknya agar tetap laris. Kemudian dari 3 kegiatan utama ini juga terdapat fungsi dari bisnis perusahaan manufaktur sendiri. Yang pertama kita berbicara produksi. Produksi di sini mempunyai fungsi, yakni fungsi proses pembuatan bahan baku sehingga menjadi barang jadi serta dapat dijual ke konsumen. Biaya yang dikeluarkannya misalnya seperti biaya gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya peralatan mesin dan lain-lain. Itu yang termasuk dalam fungsi produksi. Kemudian di fungsi pemasaran di sini merupakan fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari proses produksi serta menjual hasilnya. Tujuannya di sini yaitu memperoleh keuntungan. Misalkan biaya yang melakukan pemasaran seperti biaya promosi, biaya angkutan, biaya sewa, kemudian biaya gaji karyawan saat karyawan melakukan promosi produk. Jadi berbeda dengan tadi yang fungsi produksi, di situ ada biaya gaji karyawan. Kalau di sini biaya gaji karyawan saat karyawan melakukan promosi produk. Kemudian yang ketiga, di sini ada fungsi administrasi dan umum. Merupakan fungsi dari kegiatan manufaktur yang ada hubungannya dengan penentuan kebijakan, pengarahan, serta dapat pengawasan supaya kegiatan yang sedang berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian dari 3 kegiatan utama ini tidak lupa ada sebuah fungsi lagi, yaitu fungsi keuangan. Produk, pemasaran, dan administratif ini tidak lepas dari sebuah fungsi keuangan yang di sini sebagai penyediaan berbagai jenis dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi maupun untuk melakukan suatu pengembangan. Nah, sekarang kita masuk di klasifikasi dan hubungan fungsional antar biaya. Ini sangat jelas sekali di perusahaan manufaktur. Untuk hubungan fungsionalnya ini sangat kompleks sekali. Di situ kita berbicara yang pertama tentang bahan baku. Biaya bahan baku di sini bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menjadi suatu produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, misalkan di sini saya contohkan pabrik tekstil. Nah, pabrik tekstil ini maka akan membutuhkan bahan baku langsung seperti kapas, pewarna kain, dan yang lain-lain. Kemudian bahan langsung dan bahan tidak langsung ini juga sangat berbeda. Nah, jika bahan langsung seperti di atas, maka bahan tidak langsungnya yaitu contohnya seperti oli atau pelumas yang digunakan pada mesin produksi maupun bahan bakar mesin produksi atau yang lainnya. Maka dapat kita ambil kesimpulan jika bahan tidak langsung merupakan bahan yang dipakai ketika proses produksi namun tidak menjadi produk. Sudah sangat jelas sekali antara perbedaan antara bahan baku dan bahan penolong di situ.
Kemudian biaya tenaga kerja di sini, biaya yang diperlukan untuk menggaji tenaga kerja, serta biaya tenaga kerja ini juga dibedakan menjadi dua, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang di situ memiliki sebuah perbedaan, yaitu untuk tenaga kerja langsung, suatu biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang bekerja secara langsung berhubungan dengan kegiatan pengolahan bahan baku sampai menjadi sebuah produk. Tenaga kerja langsung harus dibedakan dengan tenaga kerja tidak langsung. Jika tenaga kerja tidak langsung di sini pada dasarnya berada dalam lingkup proses produksi, tetapi tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan proses pengolahan sebuah produk. Contoh di sini yang termasuk dalam tenaga kerja tidak langsung yaitu petugas keamanan, petugas kebersihan, dan petugas pemeliharaan mesin misalkan. Kemudian setelah itu yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Nah, overhead pabrik ini biaya yang di luar biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Biaya overhead juga dikenal dengan BOP, pada dasarnya adalah biaya yang muncul karena adanya akibat pemakaian bahan penolong atau biaya tidak langsung lainnya. Meski tidak terserap secara langsung dalam produk, BOP tetap harus dibebankan atau dikeluarkan. Sebab biaya tersebut juga akan memberikan kelancaran dalam proses produksi. Di sini contohnya biaya telepon, biaya listrik, biaya pengawasan mesin pabrik. Itu merupakan hubungan fungsional antar biaya. Setelah kita berbicara tentang bahan baku yang tadi dicontohkan, perusahaan tekstil yang membutuhkan kapas dan pewarna tadi, kemudian kalau bahan penolongnya yaitu oli. Nah, setelah barang ini jadi, maka kita perlu adanya pemasaran. Nah, pemasaran ini akan bekerja baik ketika fungsi administrasi dan umum ini juga baik. Berapa harga jual yang akan diberikan ke konsumen, namun sebelumnya kita harus menghitung harga pokok produksinya, sehingga untuk kebijakan-kebijakan atau keputusan dalam penjualan ini ada di fungsi administrasi, seperti itu. Selanjutnya, ini ya, untuk kegiatan perusahaan manufaktur, yakni mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi melalui proses produksi. Ini saya contohkan ada bidang pemanufakturan, ekstraksi, penggilangan, perakitan, dan kerajinan. Di sini contohnya perkebunan, peternakan, dan farmasi. Nah, untuk komponen manufaktur sendiri tadi sudah dijelaskan di klasifikasi antar biaya, yaitu material, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ini merupakan siklusnya ya, mulai dari pembelian bahan baku, kemudian pemakaian, yaitu dipakai untuk upah langsung, kemudian pemakaiannya untuk biaya overhead pabrik, kemudian bahan baku ini pemakaiannya, pembebanannya untuk kegiatan proses produksi sampai terjadi penyelesaian, yaitu muncullah barang jadi. Ini merupakan contoh isi statement laporan laba rugi di sini. Kemudian, nah, ini yang biasanya menjadi masalah khusus untuk perusahaan manufaktur, di situ bahan baku, tenaga kerja, dan biaya listrik di situ. Kemudian
Kemudian ada proses perusahaan manufaktur. Untuk proses yang pertama di situ proses procurement, yang artinya di situ suatu proses bisnis yang berhubungan dengan pengadaan barang serta kebutuhan lainnya untuk membantu kelangsungan usaha. Bukan hanya sekedar raw material saja, namun di dalamnya meliputi juga spare part, alat medis, alat pembersih, kebutuhan gedung, kebutuhan karyawan, dan berbagai alat pertukangan serta bahan dan juga komponen lainnya. Proses ini fokus terhadap kelengkapan sekaligus efisiensi serta efektivitas pada pemilihan barang-barang tersebut. Kemudian yang kedua di situ ada in-out inventory, suatu proses bisnis yang mengendalikan keluar masuknya berbagai barang kebutuhan produksi. Hal yang menjadi kunci yaitu kontrol kepada aliran barang tersebut. Kemudian yang ketiga proses produksi, yaitu untuk pembuatan bahan baku sampai menjadi barang jadi yang selanjutnya dapat dijual kembali kepada konsumen. Dalam penerapannya ada pembagian divisi yang lebih luas yang sesuai dengan kebutuhan industrinya. Kemudian penjualan dan pemasaran. Di sini untuk meraih tujuan dari proses produksi serta kemudahan menjual hasilnya, tujuannya tak lain yaitu untuk memperoleh keuntungan. Nah, kemudian selanjutnya administrasi dan umum, yakni yang berkaitan dengan adanya penentuan kebijakan. Dan untuk yang terakhir akuntansi dan keuangan, untuk memastikan bahwa keuangan suatu badan usaha sehat serta mampu untuk memenuhi kebutuhan produksi sekaligus kontrol kepada hutang. Ya, saya lanjutkan lagi, kita masuk di elemen biaya produksi. Yang ini mulai kita berbicara ke hal khusus di dalam perusahaan manufaktur. Nah, dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk, perusahaan manufaktur mengeluarkan berbagai macam biaya, yaitu tergolong menjadi 3: bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian untuk bahan langsung, kita berbicara tentang bahan langsung yang di situ artinya merupakan bahan pokok, bahan yang digunakan dan menjadi bagian dari produk jadi yang disebut bahan langsung. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan itu merupakan misalkan pabrik sepatu yang terdiri dari kulit, kain, benang, paku, dan lem. Bahan langsung harus dibedakan dari bahan tak langsung yang meliputi bahan perlengkapan pabrik seperti minyak, oli, kemudian bahan bakar. Nah, oleh karena itu, biaya bahan tak langsung menjadi sukar untuk ditelusuri ke unit barang tertentu atau proses tertentu. Barang-barang yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi disebut bahan baku. Biasanya bahan baku digunakan dalam proses produksi. Seperti halnya bahan langsung pada saat dibeli, bahan tersebut didebet ke rekening pembelian bahan baku. Akan tetapi jika bahan yang dibeli tersebut akan digunakan sebagai bahan tak langsung, maka rekening yang digunakan adalah perlengkapan pabrik. Nah, untuk tenaga kerja langsung, ini yang terlibat langsung dalam proses mengubah bahan menjadi produk jadi disebut tenaga kerja langsung. Jadi ada dua, ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, yang tadi sudah saya sampaikan di situ bahwa kalau tenaga kerja tak langsung di situ merupakan tenaga kebersihan, tenaga keamanan, atau tenaga kepengawasan. Rekening yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung dalam sistem akuntansi umum disebut sebagai tenaga kerja langsung, sedangkan biaya kerja tak langsung dicatat dalam satu atau beberapa rekening tenaga kerja tidak langsung. Kemudian harga pokok produk dan biaya periode. Dalam perusahaan manufaktur terjadi baik biaya periode maupun harga pokok produk. Harga pokok produk dikeluarkan untuk tujuan mendapatkan barang dagang
atau menghasilkan produk jadi. Jadi harga pokok produk itu mulai dari penjumlahan dari bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dengan biaya kerja tidak langsung, bahan penolong atau bahan tidak langsung, itu bisa menghasilkan sebuah harga pokok produk. Nah, rekening-rekening khusus dalam perusahaan manufaktur biasanya lebih banyak dibandingkan dengan rekening buku besar sebuah perusahaan dagang. Ini merupakan ada faktornya ya, jadi sifat operasi perusahaan manufaktur yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan perusahaan dagang. Rekening yang khusus dijumpai dalam perusahaan manufaktur yaitu ada rekening untuk perlengkapan pabrik, biaya pemakaian perlengkapan pabrik, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, penyediaan barang jadi, dan barang dalam proses. Nah, ini untuk rekening pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini menggunakan sistem akuntansi umum untuk kegiatan manufakturnya. Maka semua biaya bahan baku langsung dicatat dengan mendebit rekening pembelian bahan baku. Apabila perusahaan menggunakan sistem voucher, maka dalam voucher register bisa disediakan kolom khusus untuk pendebitan ke dalam rekening pembelian bahan baku. Ini biasanya memang kita untuk proses pencatatan dalam pembelian bahan baku kita menggunakan sistem voucher. Kemudian rekening ikhtisar biaya produksi. Dalam perusahaan manufaktur biasanya digunakan satu buku atau satu rekening untuk menampung pembebanan semua biaya produksi, baik produksi langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk rekening persediaan bahan baku sendiri itu menggunakan sistem akuntansi umum yang persediaan bahan baku yang ada dalam persediaan harus ditentukan dengan cara melakukan perhitungan fisik atau persediaan. Nah, untuk pencatatan persediaan ini ada berbagai macam yang kemarin sudah sempat saya jelaskan. Di situ ada perhitungan pakai metode FIFO, kemudian metode LIFO ataupun average. Nah, jumlah persediaan yang ditentukan melalui perhitungan fisik tersebut kemudian melalui jurnal penutup dicatat ke dalam rekening. Persediaan bahan baku, jumlah saldo pada akhir periode yang nampak dalam rekening ini akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Kemudian ada juga persediaan barang dalam proses. Setiap perusahaan manufaktur biasanya mempunyai jumlah barang yang masih berada dalam proses pengerjaan. Jadi ada 3 poin di situ, ada bahan baku, ada barang dalam proses, dan barang jadi. Barang-barang yang masih dalam keadaan belum selesai dikerjakan yang ada pada akhir periode disebut persediaan barang dalam proses. Untuk sistem pencatatannya di sini sama dengan pencatatan dalam persediaan bahan baku. Nah, yang selanjutnya di sini persediaan barang jadi. Dalam perusahaan manufaktur hampir sama dengan persediaan barang dagang dalam sebuah perusahaan dagang. Keduanya merupakan barang yang sudah siap untuk dijual. Perbedaannya di sini bahwa persediaan barang dagang diperoleh melalui pembelian, sedangkan persediaan barang jadi diperoleh melalui proses produksi. Kalau persediaan barang dagang ini merupakan diperoleh melalui pembelian, yaitu yang termasuk dalam perusahaan dagang. Kalau persediaan barang jadi ini merupakan perusahaan manufaktur. Kemudian kita berbicara tentang laporan laba ruginya. Untuk laporan laba rugi di sini pada perusahaan manufaktur mirip dengan laporan laba rugi yang ada di perusahaan dagang. Keduanya melaporkan pendapatan atau penjualan, biaya penjualan,
kemudian biaya umum dan administrasi. Namun pada bagian harga pokok penjualan nampak perbedaan yang menonjol, yakni dalam laporan laba rugi manufaktur, pembelian diganti dengan harga pokok produksi. Karena dalam perusahaan dagang itu tidak ada kegiatan produksi di situ, maka untuk akunnya kita memakai pembelian. Tapi untuk perusahaan manufaktur, karena di sini ada sistem dan kegiatan produksi, maka bukan pembelian lagi, tapi harga pokok produksi dan persediaan barang dagang diganti dengan persediaan barang jadi. Kemudian laporan harga pokok produksi di sini merupakan elemen biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Laporan harga pokok produksi dirancang untuk memberikan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Dalam laporan tersebut akan nampak bahwa bagian satu laporan harga pokok produksi menunjukkan biaya pemakaian bahan langsung. Akan tetapi, jika jenis barang overhead cukup banyak, maka dalam laporan harga pokok produksi hanya dilaporkan total biaya overhead. Sedangkan rincian biaya overhead dapat dilaporkan dalam suatu daftar tersendiri yang merupakan lampiran dari laporan harga pokok produksi. Neraca lajur yang ada dalam perusahaan manufaktur ini ditujukan untuk melihat pengaruh penyesuaian atas rekening-rekening sebelum membuat penyesuaian dalam jurnal dan membukukannya ke dalam rekening yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, untuk memisahkan rekening setelah disesuaikan berdasarkan laporan yang akan menjadi tempat pelaporan masing-masing rekening. Menghitung dan menguji ketelitian perhitungan laba bersih. Setelah neraca lajur, di sini kita menyusun sebuah laporan keuangan. Langkah berikutnya yakni datanya ini telah tersedia dalam neraca lajur. Tujuannya untuk mempermudah menyusun laporan keuangan. Nah, dengan telah selesainya pembuatan neraca lajur ini, maka laporan keuangan dapat disusun dengan lebih mudah. Laporan harga pokok produksi disusun dengan mengutip data yang tercantum dalam kolom harga pokok produksi. Demikian pula laporan rugi laba dan neraca disusun dengan mengutip data dari dua pasang kolom terakhir di neraca lajur. Setelah itu, kita juga perlu menyusun sebuah jurnal penyesuaian. Pada dasarnya tidak berbeda dengan jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Untuk setiap penyesuaian yang tercantum dalam kolom penyesuaian di neraca lajur harus dibuat jurnal penyesuaian yang formal dalam jurnal umum. Di sini yang terakhir, rekening-rekening yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada suatu periode akuntansi harus ditutup pada akhir periode. Biasanya penutupan dilakukan melalui rekening ikhtisar biaya produksi yang selanjutnya menjadi rekening ikhtisar biaya produksi ditutup ke rekening laba rugi. Nah, ayat jurnal yang kedua mempunyai fungsi yakni untuk mencatat persediaan akhir bahan baku dalam persediaan akhir barang dalam proses. Kemudian yang kedua untuk mengurangkan kedua jumlah yang masih berstatus sebagai persediaan dari ikhtisar biaya produksi. Ini merupakan materi dari akuntansi perusahaan manufaktur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.